Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 391. Lisa, yang telah bercerita ke Sabria tentang masalah pribadinya. Sebelumnya kerja admin kantor, punya jabatan yang penting. Lalu karena ada masalah, ia pun diberhentikan. Dan sekarang kerja apa adanya, menjadi orang suruhan. Lisa menghibur Sabria agar bersabar hati. Meski ia dan ayahnya mendapat perlakuan tak baik, bahkan Lisa memberikan kabar tentang seorang tuan muda yang akan menolongnya. Sabria pun sempat bertanya, mengira tuan muda itu Rizky, anak yang punya perusahaan ini, yang orangnya tak baik sekali. Namun Lisa menjawabnya, bukan itu maksudnya, tapi ada yang lain. Kemudian, di tengah Sabria dan Lisa bicara, tiba-tiba saja, lewatlah Kenshin, yang membawa barang berat, ditaruh di punggungnya. Lisa pun melihatnya, langsung ia berbisik, menyebut nama Kenshin di hatinya. Sedang Sabria yang di sampingnya, memandang Kenshin seperti adanya. Kenshin yang lewat itu, hanya dilihat biasa saja. Bahkan Sabria teringat, semalam ayahnya kasihan, pemuda itu diberinya uang. Sabria pun tak curiga, tak berpikir lebih jauhnya, tentang Kenshin, yang dikiranya pria tak punya, adalah yang dimaksud Lisa. Seorang tuan muda yang kaya, dari perusahaan yang besar. Namun Sabria belum menyadari akan hal seperti itu. Di tengah hal tersebut, Sabria bertanya di hati, tentang yang dimaksud Lisa. Siapa orang yang menolongnya? Siapakah tuan muda itu? Dirinya berbisik, menerka-nerka sendiri. Apa Mbak Lisa ini sekedar menghibur saja, menghibur dirinya yang punya masalah? Sabria pun mengira begitu, karena di sini tak ada lagi yang disebut tuan muda selain Rizky, anak yang punya perusahaan. Sementara itu, di luar kantor depan, berada di halaman utama, Iwan sedang sibuk mengangkati barang, seperti yang diperintahkan oleh salah satu atasan di situ. Orang itu bilang ke Iwan, "Helu anak baru, hati-hati kalau kerja, jangan asal mindahkan. Ini komputer mahal tahu. Pelan-pelan kalau menaruhnya. Ingat lu ini lagi latihan. Kalau baik besok bisa diterima. Jadi jangan buat kesalahan." Iwan ditegur orang di situ. Padahal belum resmi diterima, apalagi menjadi karyawan. Tapi Iwan sudah diperintah-perintah, disuruh-suruh, layaknya seorang bawahan. Iwan hanya dimanfaatkan untuk diambil tenaganya. Meskipun demikian, Iwan sudah senang, langsung bisa berbuat, mengetahui kondisi orang di sini, yang kerja di perusahaan ini, untuk membantu Kenshin menyelidiki apa yang ada di tempat ini. Meski Kenshin sebelumnya bilang melarang untuk melakukan, Kenshin berkata, "Wan, baiknya lu jangan mau Wan disuruh angkat-angkat barang. Kan lu baru baikan, baru sembuh dari luka dalam. Sudah Wan langsung keluar saja. Jangan hiraukan mereka. Lu ke restorannya Rena. Istirahat di sana. Jangan kerja di sini. Entar lu sakit lagi. Gua nggak enak sama Ririn." Hahaha, Kenshin tertawa. Iwan menjawab, "Lu bisa aja bro kalau bicara. Emang gua anak kemarin sore saja. Lu takut-takutin begitu. Emang berat apanya bro? Gua ini sudah biasa angkatin barang. Baik kecil maupun besar, berat maupun ringan. Di desa aja bro, potongan pohon gua panggul untuk jadi bahan bakar. Apalagi meja dan kursi, lemari dan lainnya. Kecil bro kagak berat. Lagian gua sudah kuat, kagak merasa sakit. Tenang aja bro, lu kagak usah khawatir." Mendengar Iwan yang seperti itu, Kenshin tak bisa melarang. Dan kini Iwan sibuk sekali, mondar-mandir ke sana kemari, masuk keluar mengambil barang dari mobil pick up yang ada di depan. Tak lama kemudian, yang diinginkan pun terjadi. Saat Iwan meletakkan meja dan kursi di bekas kantornya Pak Freddy, datanglah rombongan Pak Bernaldi serta rekan-rekan kerjanya masuk ke tempat itu. Iwan pun diizinkan melanjutkan kerja, menata barang ke tempatnya. Meski di sini ada pimpinan tertinggi yang punya perusahaan, Iwan tak disuruh keluar. Lalu di tengah hal itu, saat Iwan sibuk dengan kerjanya, terdengar pembicaraan. Pak Bernaldi itu bilang, "Oh ya kalian,
Sebentar lagi ada orang ke sini. Akan bertanya masalah perusahaan. Ingat jawabannya seperti yang kemarin. Jangan sampai salah bicara, karena ini sesuatu yang berharga. Perusahaan lain takkan dapat seperti ini. Beruntung sekali Niko keponakanku. Dia kerja di sana, jadi kita dapat bocorannya. Oh ya, untuk Pak Freddy. Kalian ganggu saja biar dia nggak betah. Biar keluar kerja dari sini. Kalau kita yang memecatnya, malah mengeluarkan biaya. Jadi baiknya orangnya sendiri, yang mengundurkan diri, biar bayar denda ke perusahaan. Jadi kita yang dapat untung. Waduh, gawat-gawat. Licik sekali Pak Bernaldi. Pakai siasat seperti itu. Dan salah satu orang di situ. Kemudian bicara ke semua yang hadir. Kalau begitu mulai sekarang, kita larang saja para pegawai di sini. Untuk bicara langsung dengan Pak Freddy. Kita beri ancaman. Pegawai yang melanggar, akan dapat hukuman. Pak Freddy kita kucilkan. Agar tak bisa berhubungan. Berbicara dengan orang kantor. Biar dia nggak betah. Dan kita akan biarkan Pak Freddy bergaul dengan pekerja biasa, cleaning service atau office boy. Pak Freddy biar merasa dia sama seperti mereka. Iwan yang di situ mendengarnya. Informasi yang sangat penting sekali. Meski Iwan belum tahu Pak Freddy, belum melihat wajahnya, nampaknya orang-orang di sini begitu membencinya, ingin mengusirnya dengan cara yang licik. Tak hanya itu, tak kalah lebih pentingnya, ternyata di perusahaan ayahnya Kenshin, ada seseorang bernama Niko yang memberikan soal bocoran beserta jawabannya. Iwan pun jadi senang. Secepat ini, dia dapat info yang penting. Bahkan di luar dugaan, di perusahaan besar itu, ada duri dalam daging. Iwan tak menyangka, ada yang coba-coba bermain dengan api. Iwan pun berencana akan memberitahukan ke Kenshin. Ada yang menyebarkan rahasia penting perusahaan. Di tengah Iwan yang berpikir, tiba-tiba saja, ada orang di belakangnya, yang langsung menegurnya. "Hei lu anak mana lu? Kok baru lihat di sini? Kalau kerja jangan melamun, cepat selesaikan kerjamu." Pak Bernaldi pun melihat Iwan. Orang luar yang mendengar percakapan penting. Lantas beliau itu bertanya, siapa anak ini? Dan pegawai di situ menjelaskan, pemuda ini tak bahaya, tak perlu dikhawatirkan, karena dia pelamar kerja, yang baru datang hari ini. Sedang kita manfaatkan tenaganya. Mendapat penjelasan seperti itu, Pak Bernaldi pun mengerti, Iwan dianggap orang tak tahu. Hanya pemuda biasa, yang sedang butuh kerja, apalagi Iwan ini, tak pernah mengenal Pak Freddy. Baru tiba di perusahaan ini. Jadi masuk akal sekali, kalau pencari kerja ini, tak perlu dikhawatiri. Dan Iwan disuruh lagi mengambil barang-barang di luar. Mereka tak menyadari akan keberadaan Iwan adalah detektif yang menyamar, dan rencana akan mengucilkan. Dari Pak Freddy itu dimulai. Para pemilik jabatan di situ mulai mengirim pesan ke masing-masing bawahannya, agar mulai besok, jangan menyapa dan bicara dengan Pak Freddy, yang melanggar dan ketahuan, akan terkena surat peringatan. Ini perintah dari Pak Bernaldi. Pegawai-pegawai kantor, yang sedang kerja di tempatnya, di saat itu juga, membaca informasi tersebut, kecuali Sabria, putrinya Pak Freddy, tak dikirimi pesan itu. Apalagi Sabria kini, lagi membantu ayahnya, menata barang di kantor belakang. Di situ pula ada Kenshin, yang lagi bersih-bersih, sedang menyapu lantai. Di tengah hal tersebut, handphonenya Kenshin berbunyi. Dilihat siapa yang menelpon. Yang ternyata ayahnya sendiri. Dan tak disangka, Kenshin pun lupa. Ia langsung mengangkatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya